Saat banyak pilihan berinvestasi pada saat ini, Anda mesti lebih jeli untuk menentukan instrumen investasi demi mendapatkan imbal hasil sesuai harapan di masa depan. Pilihan investasi tentu harus menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing individu. Apakah lebih nyaman investasi saham, properti, emas batangan, surat berharga, dan lain-lain. Saat usia masih muda, bisa memilih investasi paling berisiko demi mendapatkan imbal hasil atau return tertinggi. Sebaliknya, pilihan investasi yang tidak terlalu berisiko saat mendekati masa pensiun. Berikut tips cuan ala Presiden Direktur PT Krombank Indonesia, TBK atau Krombank, Anton Hermawan dalam program Cuan Mantap bersama Wakil Pemimpin Redaksi Kontan, Titis Nurdiana. Selamat pagi, hai geng semuanya. Saya kembali hadir di sini dalam rubrik cuan pilihan para eksekutif. Nah, di hadapan saya ini hadir Pak Anton Hermawan. Pak Anton adalah Dirut Krom. Krom adalah bank digital yang baru saja, ini bank terbaru dari digital yang baru lahir. Nah, Pak Anton, salah satu yang menarik ketika Bapak launching, Bank Krom launching itu adalah menawarkan suku bunga yang luar biasa menurut saya, Pak. Ya, saat sekarang suku bunga itu kecil sekali. Bahkan untuk nominal tertentu itu 0, gitu. Nah, tapi Krom berani menawarkan 8,7%. Apa sih, Mbak, dasar pertimbangannya dan apakah ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan investasi, Mbak? Oke, secara klise tentu saja karena bank kita baru. Jadi kalau bank baru itu tentu saja ada sesuatu hal yang harus menjadi pembeda, yang harus punya sesuatu yang unik yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Satu hal yang kita umumkan di sini adalah bahwa kita tuh sebenarnya pengen menjadi bank yang bisa memberikan solusi finansial bagi generasi muda, dan kita berusaha ingin supaya generasi muda itu merubah dari generasi yang suka misalnya mengeluarkan uang, belanja konsumtif, konsumtif. Gitu ya? Kita ingin merubah supaya mereka menjadi lebih ke menabung, jadi lebih rajin lagi menabung, dengan tentu saja angka yang kita berikan akan cukup membuat mereka tertarik untuk masuk. Jadi seolah-olah gini, tabungan kita itu akan memberikan hasil yang secara signifikan akan lebih baik untuk masa depan mereka juga. Dan di samping itu juga kan kita memberikan banyak kefleksibelan. Jadi kita tuh menyediakan sampai 40 pos tabungan dan deposito yang sebenarnya bisa dipergunakan oleh generasi muda ini sekarang untuk menentukan tujuan dan tujuan misalnya ingin kemana, punya goal masing-masing, dan tujuan-tujuan itu bisa dialokasikan secara khusus. Jadi misalnya saya pengen pergi kemana tahun depan, ya saya udah bikin tabungan di sini aja. Sebelum tabungan ini terpenuhi ya berarti belum bisa pergi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak usah dipakai untuk yang lain dan sebagainya. Jadi ada kotak-kotak khususnya lah. Ada 40 pos, Pak, ya. 40 pos yang bisa dimanfaatkan, bisa tabungan dan deposito. Nah, Pak, 8,7% itu kan angka yang tinggi. Kalau kita melihat kenaikan dari IHSG sendiri, itu kan sebenarnya tidak sampai seperti itu. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali yang namanya tabungan itu kan disebutkan kalau kan ada lembaga penjamin simpanan nih, Pak, maksimal yang dijamin juga tidak seperti itu. Nah, bagaimana kami, Pak, kaum milenial, teman-teman milenial yang nonton nih, Pak, yang milenial itu juga pengen menabung tapi tetap aman. Apakah apa yang dijamin sama Krombank, Pak? Satu hal, kami itu selalu transparan. Jadi kami menginformasikan ke nasabah mengenai penjaminan LPS, dan satu hal yang bisa mungkin menjadi pedoman atau patokan untuk kaum milenial, zilenial dan sebagainya adalah mengenai kesehatan banknya sendiri. Jadi untuk bekerja sama dengan bank, satu hal yang perlu dilihat adalah apakah bank tersebut sehat atau tidak. Caranya nih, Pak, share nih ke teman-teman penonton. Caranya gimana sih ngelihat bank sehat itu? Gitu? Kan kami itu kan bank yang terbuka. Jadi financial statement dari bank kami selalu tersedia di website kami, dan juga semuanya kita paparkan secara terbuka. Jadi satu hal yang mungkin sangat mudah dilihat adalah
dari sisi net revenue. Dari sisi net revenue itu kita dilihat bahwa kita selalu positif, dan itu merupakan salah satu komitmen kami untuk menjadi satu bank digital yang selalu profitable, di mana hal itu udah cukup menjamin bahwa bank kami sehat. Jadi yang perlu dilihat itu tentu saja banknya sehat atau tidak. Ya, itu bisa dilihat dari laporan keuangan, dari laporan Pak, ya, keuangan. laporan keuangan. Ya, kalau bisnisnya berkembang terus dan profitability bisa dijaga terus, artinya bank sehat, dan Anda dan calon nasabah tidak perlu merasa khawatir dengan banknya. Gitu. Itu yang bisa kedua, kita Pak, tips yang kedua selain kesehatan, tentu saja harus lihat, biasanya Pak suruh lihat manajemen kan. Nah, gimana nih Pak? Apakah manajemen yang ada di Krom sekarang itu mewakili bahwa kita trusted menaruh dana gitu di sana ya? Satu hal yang bisa dilihat adalah Krom Bank itu bukan dari satu grup yang misalnya belum punya pengalaman di sisi financial management. Di kami itu kan merupakan bagian dari grup Kredivo, di mana grup ini adalah grup yang sangat sehat, di mana bisnis model dan juga dari sisi keuangannya juga sangat-sangat sehat. Jadi baik parent company maupun banknya itu sama-sama sehat. Jadi itu merupakan satu hal yang bisa dijadikan patokan juga gitu. Dan satu hal adalah parent company yang sehat itu tidak akan membiarkan anak-anaknya misalnya memburuk dan sebagainya. Jadi satu hal juga, Kredivo Group itu kan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga multinasional. Nah, dari situ juga bisa dilihat bagaimana ekspansi bisnisnya dan sebagainya. Jadi kami akan selalu menjaga kepercayaan nasabah dari semua lini bisnis kami, dari parent sampai ke bawah. Pak, kan tabungan menjadi salah satu, dan kebetulan di Krom 8,7% ditawarkan Pak ya. Nah, kalau kita ngomong nih, kan tadi Bapak ngomong ini bisa menjadi tempat untuk meng-achieve goal ya, meraih goal tertentu. Nah, Pak, boleh nggak berbagi tips dengan zilenial dan milenial? Itu kayak apa sih sebetulnya? Kita itu membagi portofolio supaya goal-goal kita yang lain itu tercapai. Kan banyak yang bilang nih, oh kalau kaum zilenial, milenial susah sekali untuk bisa membeli rumah. Nah, kalau untuk menata portofolio, boleh nggak Pak kasih ke tips itu? Sebenarnya untuk kaum muda, untuk melakukan investasi, mencapai goalnya itu tentu saja sebenarnya harus mencari kombinasi antara risk dan juga returnnya. Tentu saja return yang sangat tinggi, risikonya juga sangat tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin untuk yang tidak punya perusahaan, kaum muda yang paling mudah, paling gampang itu adalah investasi di saham. Saham, artinya kan sama Pak ya, Betul. membeli perusahaan sahamnya. Meskipun sedikit gitu. Yeah. Nah, tetapi investasi di saham itu sangat-sangat beresiko. Makanya dari situ mulai ada turunannya tuh, dari saham misalnya pergi ke bond, reksadana dan sebagainya, ada bank insurance dan sebagainya. Tapi again, kalau di even bond, kalau bukan sukuk dan sebagainya itu ada perubahan nilai. Jadi harga dan nilai, Pak, harga dan nilainya akan berubah terus dan sebagainya. Jadi semuanya ada resiko. Sebenarnya saat ini kalau dalam posisi sekarang, dengan tabungan atau time deposit yang sangat tinggi interest rate-nya, Krom Bank itu menawarkan investasi yang termasuk paling tinggi. Saya nggak bisa ngomong paling tinggi, tapi termasuk paling tinggi di Indonesia. Jadi kalau dulu kita harus memecah nih antara bond, antara reksadana, antara tabungan dan sebagainya. Tapi sekarang sebenarnya dengan angka seperti itu, beberapa investasi lain itu relatively lebih rendah daripada return yang kami tawarkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda bisa masuk ke bank kami, bisa aja langsung masuk. Tapi again, masing-masing kan harus melihat portfolio dan resiko. Profil resiko masing-masing. Betul. Ya, Pak, ya? Nah, satu hal yang harus diperhatikan itu adalah mengenai portfolio. Jadi kalau orang dulu kan sering ngomong jangan taruh uangmu di satu bakul lah, di satu ini, dari satu basket gitu ya. Nah, itu juga masih tetap berlaku, tapi kalau misalnya Anda menempatkan sebagian besar di bank kami juga is okay. Gitu. Nah, apakah itu artinya Pak Anton juga menaruh dana mayoritas Betul. di Krom karena melihat
suku bunga yang ditawarkan cukup tinggi gitu. Betul. Saya di Chrome sampai cap-nya, sampai maksimal. Iya, Gitu. kalau maksimal Pak, ya. Oke. Pak, kalau belajar Pak, kalau Bapak tadi kan jangan menaruh basket di tempat yang Betul, sama. betul. Nah, itu kalau dari komposisi yang dari belajar dari Pak Anton, itu menaruh dananya di Saya mana, tidak Pak? bisa mengatakan bahwa satu jenis atau satu portfolio investasi itu yang terbaik. Karena ya saya juga percaya misalnya orang-orang itu punya jalannya masing-masing. Contohnya, teman-teman ada yang usaha di bidang properti, ternyata sangat luar biasa gitu kan. Tapi kalau saya coba di bidang properti kok nggak bener-bener, nggak bagus-bagus gitu kan. Jadi maksudnya masing-masing punya jalannya masing-masing. Kita harus tahu, kita harus coba di beberapa bidang investasi mana yang paling cocok dengan kita. Tentu saja jangan mengeluarkan semua di satu sisi misalnya. Disesuaikan dengan horizon tujuan dan resiko yang mampu kita taruh gitu ya Pak. Betul, tapi untuk Anda-Anda yang masih muda, yang masih punya waktu panjang dan sebagainya, alangkah baiknya juga kalau misalnya sempat menyempatkan diri untuk investasi di beberapa bidang investasi yang berbeda. Yang tentu saja yang saya katakan dengan resiko yang berbeda-beda juga. Tetapi tempatkanlah sebagian dana itu di tempat yang lebih safe. Contohnya di bank, untuk TD dan sebagainya. Untuk saya misalnya seperti yang sekarang, saya mungkin lebih comfortable, lebih aman kalau misalnya dana saya di tempat yang lebih aman. Jadi udah umur saya misalnya usia Pak Anton sekarang 55 ya Pak ya katanya ya. Sudah memasuki pensiun tapi tetap masih ini ya. Jadi jangan masuk ke yang terlalu beresiko. Beresiko tinggi ya. Karena emang berapa lama lagi? Gitu kan. Jadi disesuaikan waktunya. Kalau Anda masih muda mau silakan berinvestasi di yang paling beresiko pun sebenarnya oke. Tapi lihat-lihatlah misalnya dari beberapa bidang investasi yang sekarang yang sangat-sangat beresiko, kalau bisa jangan terlalu besar. Anda mencoba tapi secukupnya saja. Oke, secukupnya saja dan selain disesuaikan usia, sesuaikan horizon waktunya, serta tujuan, serta kemampuan menahan resiko ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Anton atas sharingnya. Halo teman-teman, demikian wawancara kita dengan Pak Anton. Nah, kita semua bisa belajar banyak dengan Pak Anton bagaimana menata portofolionya. Nah, sampai ketemu lagi di acara Cuan Mantap Pilihan Para Eksekutif di lain kesempatan. Sampai jumpa.